got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize. Oke, baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai usaha. Usaha dapat kita artikan sebagai gaya atau F yang diberikan kepada sebuah benda, sehingganya benda tersebut dapat berpindah sejauh S. Dan usaha apabila dituliskan dalam persamaan yakni sebagai berikut, yaitu W sama dengan F dikali S atau gaya dikali dengan perpindahan benda. Kemudian, apabila suatu usaha membentuk sudut, maka secara matematis, besarnya usaha dapat dinyatakan W sama dengan F dot S cos theta. Keterangan dari beberapa simbol, yaitu W itu menandakan usaha yang dilakukan dengan satuan Joule, F yaitu gaya yang diberikan dengan satuan Newton, S merupakan perpindahan benda dengan satuan meter, dan theta merupakan simbol dari sudut antara gaya F dan perpindahan. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dapat dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan usaha negatif. Usaha positif adalah usaha yang arahnya sama dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada sebuah bidang datar, namun juga bisa pada bidang miring. Yang pertama, usaha pada bidang datar. Gambar di samping menunjukkan bahwa adanya suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti berikut, yaitu W sama dengan Fs cos theta. Yang kedua yaitu usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan sebuah benda berada di atas bidang miring, maka harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya seperti gambar berikut. Seperti ini yaitu contoh usaha di bidang miring. Kemudian secara matematis kita dapat rumuskan sebagai berikut, yaitu Mg sin theta. Selanjutnya ada energi. Energi dapat kita artikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Kemudian ada beberapa macam jenis energi seperti energi listrik, energi panas, energi potensial, dan energi kinetik. Kita akan membahas dua jenis energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena geraknya. Energi kinetik sebuah benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan dari benda. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. Eka sama dengan setengah M dot V kuadrat. Dengan keterangan, Eka merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, M merupakan satuan dari massa benda, dan V merupakan simbol dari kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial adalah sebuah energi yang dipengaruhi oleh kedudukan benda. Selain itu, energi potensial juga dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi benda. Energi potensial dapat kita rumuskan yaitu dengan EP sama dengan mgh, yaitu M sebagai massa benda dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dari sebuah benda dengan satuan meter. Kemudian ada sebuah hubungan antara usaha dan energi. Jika sebuah benda yang dipengaruhi oleh ketinggian akan berlaku hubungan antara usaha dan energi potensial, dapat kita rumuskan W sama dengan M dot G dalam kurung H kuadrat di H2 dikurang H1. Apabila sebuah benda bergerak dengan lintasan tertentu dan mengalami perubahan kecepatan saat tertentu, yaitu awal dan akhir, maka akan berlaku hubungan usaha dan perubahan energi kinetik. Dengan perumusan W sama dengan delta EK atau W sama dengan setengah M dalam kurung VT kuadrat min V0 kuadrat. Berikut merupakan keterangan dari rumus sebelumnya,
yaitu H sama dengan ketinggian awal dengan satuan meter, H2 merupakan ketinggian akhir dengan satuan meter, F0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, dan F2 merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Ada pula yaitu laju energi atau daya. Daya adalah energi yang kita gunakan setiap satuan waktu, dan daya dapat kita rumuskan yakni dengan P sama dengan W per T dengan keterangan P merupakan simbol dari daya dengan satuan watt, W merupakan energi yang digunakan dengan satuan joule, dan T merupakan waktu yaitu dengan satuan second. Beberapa contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menarik kursi. Menarik kursi itu menjadi kegiatan dalam sehari-hari yang sering kita lakukan, misal kita ingin makan, kita ingin duduk, atau lain sebagainya. Untuk dapat menarik kursi, kita membutuhkan usaha agar kursi tersebut berpindah ke tempat sesuai yang kita ingin tarik. Saat menarik kursi, kita memberikan sebuah gaya ke kursi hingga benda tersebut pindah. Misalnya untuk kita duduki seperti yang saya katakan tadi, yang berada di bawah meja harus ditarik terlebih dahulu. Kedua itu ada contohnya menendang bola. Menendang bola biasanya ketika bermain sepak bola atau bermain futsal, umumnya dilakukan oleh laki-laki. Pada kegiatan ini, usaha kerap kali dikaitkan dengan tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk menendang bola tersebut. Contoh lainnya yaitu mendorong meja seperti yang dilakukan pada animasi berikut. Jika tadi merupakan contoh dari usaha, kali ini akan kita beri contoh untuk energi kinetik. Yaitu contohnya ketika naik sepeda, kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda tersebut. Nah, untuk membedakannya, energi potensial dan energi kinetik dapat kita lihat dari permainan perosotan atau seluncur. Anak-anak yang bermain perosotan memiliki lebih banyak energi potensial pada saat berada di puncak sebuah perosotan dibandingkan ketika ada di dasar sebuah perosotan. Energi kinetik akan menjadi energi potensial atau energi yang tersimpan ketika menaiki perosotan. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik selama meluncur turun ke bawah. Untuk penguatan materi, kita akan memberi contoh satu soal, yaitu soalnya sebuah benda bermassa 1 kg berada di atas meja setinggi 0,8 meter, maka besar energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut adalah. Baik, kita ketahui bahwasannya massa dari benda tersebut adalah 1 kg. Lalu ada ketinggian awalnya, H0-nya itu 0,8 meter, dan ketinggian akhirnya atau H2 itu adalah 0. Dan kita juga gravitasi dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan ditanya adalah EP atau energi potensial. Maka cara menjawabnya yaitu dengan rumus yang sebelumnya, M dikali gravitasi H1 dikurang H2, yaitu M itu dengan 1 kg dikali gravitasinya 10 meter per sekon, dalam kurung H1 dikurang 0, 0,8 dikurang 0, kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 8 Joule. Baiklah, sekian pembahasan materi kita mengenai usaha dan energi dan salah satu contoh soalnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.